Assalamualaikum teman-teman semua. Pernahkah Anda merasakan dada seperti terbakar, tenggorokan terasa panas, perut tidak nyaman, bahkan muncul di saat yang paling tidak terduga, saat sedang bekerja, saat ingin istirahat, atau justru di tengah malam ketika semua orang terlelap? Banyak orang mengira ini keluhan sepele. Banyak juga yang memilih diam, menahan, dan berharap rasa itu hilang sendiri. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung, bahkan pada orang yang merasa dirinya sehat. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, namun jika Anda pernah mengalami keluhan di area dada, perut, atau tenggorokan, atau punya keluarga yang sering mengalaminya, tolong simak video ini sampai selesai. Karena di dalam video ini, kita akan membahas mengapa asam lambung bisa muncul, apa saja kebiasaan yang sering luput kita sadari, dan tradisi alami yang sejak lama dikenal masyarakat tanpa klaim kesembuhan dan tanpa menggantikan saran tenaga medis. Jika Anda sayang dengan diri Anda sendiri dan juga dengan keluarga yang Anda cintai, maka ikuti channel Telusur Fakta ini. Karena di channel ini, kami tidak menjanjikan kesembuhan, kami tidak memvonis penyakit, kami tidak menggantikan peran dokter. Yang kami lakukan adalah mengajak Anda lebih mengenal tubuh sendiri, lebih waspada terhadap tanda-tanda yang sering diabaikan, dan lebih bijak menjaga kesehatan sebelum semuanya terlambat. Pengetahuan sederhana, jika dipahami lebih awal, seringkali menjadi pembeda antara menyepelekan dan menyelamatkan diri. Mari belajar bersama, dengan tenang, dengan sadar, demi hidup yang lebih seimbang dan lebih bermakna. Kita langsung masuk ke bagian pertama. Asal-usul mengapa asam lambung bisa terjadi. Setiap manusia memiliki cairan asam lambung yang berfungsi untuk mengolah makanan. Tetapi dalam beberapa kondisi, cairan itu bisa naik ke bagian atas karena berbagai hal. Yang paling sering, karena pola makan yang tidak teratur, tubuh memiliki jam biologis. Saat kita melewatkan waktu makan atau makan terlalu cepat, lambung bekerja dalam keadaan tidak stabil. Faktor lain adalah stres dan tekanan pikiran. Ketika pikiran tidak tenang, tubuh meresponsnya melalui saraf dan hormon yang ikut memengaruhi kerja lambung. Itulah mengapa beberapa orang merasakan keluhan asam lambung saat sedang banyak masalah, bukan karena makanannya, tetapi karena pikirannya. Selain itu, kebiasaan hidup modern juga memberi pengaruh besar. Begadang, scroll HP sambil tiduran setelah makan, konsumsi minuman tertentu, hingga makan porsi besar menjelang malam. Pada sebagian orang, lambungnya sensitif terhadap makanan pedas atau berlemak. Pada sebagian lain, pemicunya adalah kopi atau minuman asam. Setiap tubuh memiliki reaksi berbeda. Itulah sebabnya memahami tubuh sendiri menjadi sangat penting. Selanjutnya, kita memasuki bagian kedua. Apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah kekambuhan? Sebelum membahas herbal, ada beberapa kebiasaan sederhana yang sangat membantu banyak orang. Ini bukan pengobatan, tetapi gaya hidup yang membuat lambung lebih tenang. 1. Mengatur porsi makan. Makan dalam jumlah kecil, tetapi sering jauh lebih nyaman dibanding makan porsi besar sekaligus. Lambung bekerja lebih pelan dan stabil. 2. Hindari rebahan setelah makan. Biarkan tubuh mencerna. Makanan dengan posisi duduk atau berdiri santai. Ini adalah kebiasaan kecil yang sangat berpengaruh. 3. Menenangkan pikiran. Stres adalah pemicu yang sering tidak disadari. Banyak orang yang merasa keluhan, lambung muncul saat pikiran sedang berat. Tarik napas, perbaiki tidur, dan kurangi beban pikiran bila memungkinkan. 4. Kenali makanan pemicu. Setiap orang berbeda. Ada yang sensitif pada makanan berlemak, ada pada makanan asam, ada pula yang sensitif pada pedas. Memperhatikan reaksi tubuh sendiri jauh lebih penting daripada meniru pola makan orang lain. 5. Jangan makan mepet waktu tidur. Tubuh butuh waktu untuk mencerna. Memberi jeda sebelum tidur dapat membantu mencegah rasa tidak nyaman di area dada dan tenggorokan. Jika keluhan semakin sering atau mengganggu aktivitas, konsultasi ke tenaga kesehatan tetap menjadi langkah yang paling tepat. Bagian ketiga, dan bagian ini tidak kalah penting untuk Anda ketahui, herbal tradisional yang sering digunakan masyarakat. Sejak dulu, masyarakat kita mengenal banyak bahan dapur alami yang digunakan untuk membuat tubuh terasa lebih nyaman. Ini bukan obat medis, bukan pengganti obat dokter, dan tidak menyembuhkan penyakit. Namun secara turun-temurun, bahan-bahan ini digunakan sebagai pendukung rasa nyaman. Berikut beberapa herbal yang sering digunakan di banyak daerah sebagai minuman hangat.
Jahe di banyak budaya. Jahe digunakan untuk memberi rasa hangat di perut. Aromanya membantu tubuh terasa lebih nyaman, terutama saat udara dingin. Kunyit. Sejak dulu, kunyit dikenal sebagai bumbu utama masakan dan sebagai minuman tradisional yang dipercaya. Masyarakat dapat memberi rasa nyaman di area pencernaan. Madu banyak digunakan masyarakat sebagai pemanis alami dan dikonsumsi untuk menjaga stamina, bukan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi sebagai energi tambahan. Daun serai. Serai sering digunakan dalam ramuan tradisional sebagai minuman hangat dengan aroma menenangkan. Air hangat itu sendiri. Seringkali tubuh hanya membutuhkan kehangatan sederhana untuk membuat perut lebih rileks. Herbal ini digunakan masyarakat berdasarkan tradisi, bukan sebagai pengobatan medis. Sangat penting untuk mengingat bahwa setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Dan jika memiliki riwayat tertentu, sebaiknya berdiskusi dengan tenaga kesehatan sebelum mencoba bahan baru. Selanjutnya, mari kita bahas beberapa herbal tradisional yang secara turun-temurun digunakan masyarakat untuk membantu memberikan rasa lebih nyaman pada lambung. Jahe, minuman hangat tradisional. Jahe sejak lama digunakan masyarakat sebagai minuman hangat. Cara umum yang sering dilakukan: ambil 1 ruas jahe, cuci bersih, geprek atau iris tipis. Rebus dengan air secukupnya sampai air terasa hangat dan beraroma, bisa diminum hangat. Sebagian orang menambahkan sedikit pemanis alami sesuai selera. Namun perlu diingat, setiap tubuh bereaksi berbeda terhadap jahe. Kunyit, minuman tradisional. Kunyit dikenal luas sebagai bumbu dapur dan minuman tradisional. Cara yang umum dilakukan masyarakat: ambil 1 ruas kunyit, cuci bersih, parut atau iris tipis, rebus dengan air secukupnya. Saring sebelum diminum. Minuman ini digunakan secara turun-temurun, bukan sebagai obat medis. Madu, pemanis alami. Madu tidak direbus, tetapi biasa digunakan sebagai tambahan. Cara penggunaan umum: siapkan air hangat, tidak terlalu panas. Tambahkan 1 sendok madu, aduk hingga larut. Madu digunakan masyarakat sebagai sumber energi alami, bukan untuk menyembuhkan penyakit. Daun serai. Minuman aroma menenangkan. Serai sering digunakan karena aromanya. Cara umum: ambil 1 batang serai, cuci bersih, geprek bagian batang, rebus dengan air hingga aroma keluar. Minum selagi hangat. Aromanya dipercaya memberi rasa rileks pada tubuh. Air hangat saja. Kadang tubuh hanya memerlukan kehangatan sederhana. Cara paling sederhana: rebus air bersih, diamkan hingga hangat. Minum perlahan. Bagi sebagian orang, ini sudah cukup membuat perut terasa lebih nyaman. Beberapa orang bertanya, apakah bahan-bahan herbal tradisional ini boleh dicampur menjadi satu? Secara tradisi, bahan-bahan seperti jahe, kunyit, serai, madu, dan air hangat lebih sering digunakan secara terpisah. Bukan karena salah jika dicampur, tetapi karena setiap tubuh memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda. Ketika beberapa bahan digabungkan sekaligus, tubuh menerima lebih banyak rangsangan dalam satu waktu. Pada sebagian orang, hal ini bisa terasa biasa saja, namun pada sebagian lainnya, justru dapat menimbulkan rasa kurang nyaman. Karena itu, pendekatan yang lebih bijak adalah mengenali tubuh sendiri terlebih dahulu, mencoba satu bahan dalam jumlah ringan, lalu memperhatikan bagaimana tubuh merespons. Seringkali lebih aman dibanding langsung mencampur banyak bahan sekaligus. Perlu diingat, lambung yang sensitif biasanya lebih menyukai sesuatu yang sederhana. Terlalu banyak rasa, aroma, atau bahan justru bisa membuat tubuh bekerja lebih keras. Masyarakat tradisional pun umumnya menggunakan bahan-bahan ini secara bertahap dan sesuai kebiasaan masing-masing, bukan sebagai campuran wajib. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Apa yang terasa nyaman bagi satu orang, belum tentu memberikan rasa yang sama bagi orang lain. Karena itu, kehati-hatian dan kesadaran terhadap kondisi tubuh sendiri tetap menjadi hal yang paling utama. Jika memiliki riwayat kesehatan tertentu atau merasa ragu, berdiskusi dengan tenaga kesehatan adalah langkah yang paling bijak sebelum mencoba apapun. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, mari kita sejenak menundukkan hati. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena dalam kehidupan, ikhtiar dan doa tidak bisa dipisahkan. Usaha tanpa doa terasa hampa, dan doa tanpa usaha seringkali tidak lengkap. Kami ditelusur fakta percaya, setiap langkah kecil untuk menjaga kesehatan adalah bentuk ikhtiar. Dan setiap doa yang dipanjatkan adalah harapan agar tubuh diberi kekuatan dan ketenangan.
Kami turut mendoakan Anda semua yang sedang menyimak video ini. Semoga diberikan kesehatan, ketentraman hati, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi yang sedang merasakan keluhan, semoga diberi ketabahan dan jalan terbaik sesuai kehendak Yang Maha Kuasa. Dan bagi yang masih diberi kesehatan, semoga senantiasa dijaga dan disyukuri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa menambah kewaspadaan, ketenangan, dan kepedulian terhadap diri sendiri serta keluarga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di Telusur Fakta.